tanpa lama-lama lagi kita akan saksikan siapa yang akan diturunkan dari line up untuk Onyx terlebih dahulu. Lutfi, Kairi Sans, dan Skylar dan juga Keyboy. 5 punggawa yang siap untuk menghadapi sang raja. Wow, untuk lawannya apakah sudah siap, Profesor? Udah pasti ada Ararkyo Hoshi juga kali ini dengan Dairon, Zunes, Rins. Lalu ada Idok dan juga Toy kali ini menurunkan Dairon juga. Pertemuan yang cukup menarik untuk pertandingan Royal Derby kali ini. Oh my god, yang sudah ditunggu-tunggu. The lineup ke-12 tim dari Royal Derby, please welcome the Gold Leader, Skylar versus Toy. Wah, ini dia nih, sudah ready ya. Dari Youngblood versus veteran juga yang akan kita lihat langsung nanti di Lane of Down. Rover mereka, Idok versus Keyboy. Ini juga tentunya, ini adalah inisiatornya yang sangat penting sekali. Dan tentunya mid laner yang sangat panas. Perdebatan tiada henti. Tetap dengan Sans Squad versus Rain. Wah, ini nggak akan ada habisnya nih, selalu muncul setiap season. Gila Sans yang akan kita lihat nanti seperti apa berhadapan dengan Rins, sang raja mid lane juga. Dan tentunya pembuktian di EXP laner. Mampukah Dairon menghancurkan Lutfi, atau Lutfi tetap menunjukkan dia juaranya? Ini dia jangkar dari sebuah tim. Tentunya para X-Planer akan bekerja keras untuk di match ini. Kita lihat siapa yang inisiasinya lebih baik. Dan the last, ini dia Sky King Prince Kairi versus Raja terbaru dari Ararkyo Hoshi. Itu dia 5 player yang sudah dimunculkan juga Onyx dan juga Ararkyo Hoshi. Mereka harus bertanding bukan hanya dari mechanical, makronya, draftnya, bakal dari semuanya itu harus dipersiapkan dari awal. Wow, ini dia, bisa kita bilang ini adalah raja terbaru yang akan menghadapi bukan hanya veteran, tapi ini Raja Langit Kairi. Profesor, head to head yang sangat manis di jungle. Ya cukup menarik ya, seperti yang tadi itu turut quote on quote juga bahwa semua pemain muda itu bisa mengejar. Tapi masalah utamanya adalah Mr. Konsisten selalu menunjukkan kalau siapapun junglernya dia akan selalu adu. Cuma permasalahannya di sini, apakah kita akan melihat assassin versus assassin atau jangan-jangan kita akan melihat sebuah draft yang berbeda? Karena Kairi beberapa kali sudah memunculkan juga nih tank jungle-nya. Apakah akan diimbangi nantinya? Kita lihat saja dari segi drafting phase terutama. Wah, Harusnya Zunes, harusnya diimbangin sih, apalagi dengan ya gue sukanya Kairi cuma satu sih, memang konsistensinya itu nggak ada lawan asli. Dia pakai apapun kayak selalu ada perform juga yang diberikan nih, even gamenya kalah tetep loh sosok Kairi ini ada dan kerasa di game itu. Oke, tapi ingat Zunes, apapun yang dihadapi tetap jadi dirinya, karena memang ini gemetar pasti. Kita tahu menghadapi Kairi, tapi ingat kata Tuturu, yang muda juga masih bisa. Dan tentunya untuk Kairi, jangan lupakan, jangan pernah Kairi melepaskan pandangannya terhadap Zunes. Karena kita bakal memiliki audience stopping voting, yang dimana sudah pasti Onyx memiliki 61%. Oh my god, really? Ya, by data mungkin ya, apalagi di musim ini Onyx belum kalah. Ingat, nggak cuma match, 1 game sedikit pun itu mereka tidak mengalami kekalahan. Even mereka kesulitan waktu melawan Geek Farm, mereka menemukan window-nya dan mereka selalu mencari winning condition dalam keadaan apapun. Sehingga itu yang mungkin menjadi alasan kenapa 61% ini ada. Ya, emang kelihatan lah ya, pokoknya ini karena memang hasil dari minggu pertama kawan-kawan, makanya untuk pollingnya juga kelihatan nih, yang tim yang lebih tinggi lah di klasemen harusnya bisa dapetin persentase yang lebih tinggi juga. Ini apakah yang kita lihat juga mungkin dari kehadiran Skylar sehingga membuat mereka jauh lebih stabil. Ditambah lagi buat sekarang drafting, aku sangat penasaran sih dengan draftingnya. Apakah kita akan melihat kejutan dari Onyx terutama
Karena kemarin kita udah melihat nih ada Skylar dengan Lunox gold lane-nya. Apakah kita akan melihat lagi hari ini kejutan-kejutan baru yang bisa dibawakan oleh Onyx? Terutama ketika Lutfi, ini kalau boleh jujur ya Lutfi, dia main Arlot-nya begitu luar biasa buat sekarang. Loh, kalau aku sih ngeliat lebih ke Cici ya, we. Cicinya Lutfi ini udah jadi ikonik tersendiri. Wah, aku nggak yakin bakal dilepas sih Lim kalau untuk Cici. Kita tahu sendiri bagaimana Cici begitu powerful di laning. Dia bisa menjadi jawaban untuk beberapa tanker-tanker jungler. Jadi kayaknya akan lebih bijak untuk langsung menutup bagaimana potensi dari Cici itu sendiri. Jadi jangan biarkan Cicinya bisa berleluasa ada di in-game. Oke, Iya. tapi kita lihat permainan dari EXP Laner. Ini cukup penting. Kita lihat kemarin ketika Dairon sempat menjadi jangkar dan perubahan. Memang ada permain yang naik turun, RRQ juga mendapatkan kemenangan. Tapi kali ini mereka nggak bisa lepasin, memang Dairon masih menjadi salah satu jangkar yang sangat dalam untuk membawa permainan ini. Kedua, ini yang benar-benar sudah ditunggu-tunggu, head to head. Toy versus Skylar. Ingat, memang Skylar pernah menjadi raja di RRQ, tapi kali ini Skylar menjadi pangeran di Onyx, dan sedangkan Toy akan melepaskan bayang-bayang dari Skylar. Ingat, bayang-bayang itu sebenarnya berat. Dan ini dia keys to victory-nya, Lem. Ini di RRQ ya. Ada 3 poin targeting Keyboy sebagai inisiator Onyx. Beri Zunes hero nyaman untuk menang matchup dan boosting mental. Toy untuk hadapi Skylar. Emang mentalnya cukup ya? Wah, kalau ngomongin soal mental sih menurutku mungkin harus lebih daripada mental juga. Tapi team play, jangan lupa bahwa di sini walaupun sempat di quote juga sama Tuturu, banyak banget yang ngelihat, oh ya mungkin Onyx kuat banget, tapi ya team play, team mentality-nya juga harus diperkuat untuk RRQ-nya. Sementara untuk Onyx, tentu respect momentum hero idok, Tigreal, atau bahkan mungkin Franco yang nanti bisa menyusahkan itu kalau bisa emang di-ban aja. Bawakan draft untuk hero fleksibel karena Onyx suka banget dengan second pick dan juga element of surprise sebagai last pick mereka. Tentunya screening pergerakan Dairon ini perlu banget. Karena kita tahu sendiri Lutfi di beberapa musim ini emang udah menunjukkan bahwa dia adalah sosok EXP laner yang levelnya udah bukan di domestik doang, gak cuma di lokal doang. Dia kayak udah ready banget untuk level internasional. Makanya untuk nge-screening gerakan dari Dairon ini masuk ke dalam salah satu winning condition juga untuk Onyx. Wow, tapi yang benar-benar tidak boleh dilupakan, kita tahu adalah permainan agresif Onyx. Ingat, agresif yang bisa diredam ini adalah salah satu keuntungan. Tapi kalau agresif yang tidak bisa diredam, itu menandakan snowballing yang tiada hentinya. Ingat, siapapun dari kedua belah tim ini, selama game berlangsung di match-match sebelumnya, mereka pegang satu ada kunci kemenangan, game itu selesai. Pasti mereka snowball habis. Satu momen ya. Ya balik lagi ini apalagi di late game, gue bisa bilang dengan respawn time yang lebih lama itu bakal menyusahkan lah. Tapi lihat first pick selection ternyata ada di Onyx. Oke, masih 100-100, kita nggak bisa banyak komentar nih kalau masalahnya 100-100 we. Iya. Tapi yang mungkin bisa diperhatikan adalah bagaimana away team dari Onyx ya. Berarti Onyx menerima first pick dari RRQ karena RRQ yang memilih second pick-nya. Dan tentunya dengan memilih second pick ini berarti menurunkan nih Lim bagaimana habit dari Onyx yang biasanya sangat nyaman sekali dengan red side. Oke, ini tergantung dari para mastermind-nya ya. Tergantung dari coaching-nya. Kalau di Onyx ada vibes baru tadi dari paman gue, tapi kalau dari RRQ mereka masih tetap sama nih dengan Cascade dan NMM. Ini bakal harusnya bisa dieksploit sih menurut gue. Karena adaptive draft aja menurut gue sekarang nggak bisa. Tetap harus tahu nih sinergi hero-nya masing-masing mau ke arah mana. Ya, team play ya, lagi-lagi jangan sampai mungkin mengambil hero dengan win rate yang tinggi tapi ternyata sinerginya tidak berjalan dengan maksimal. Itu yang akan sangat menyulitkan bagi tim dan jatuhnya nanti draftnya nggak bakal punya connection. Ini yang mungkin perlu diperhatikan untuk kedua belah tim, terutama ketika ya RRQ juga lebih dominan terlihat dengan 83% di second pick-nya. Ya, ini mungkin second pick yang bakal bisa menjadi sebuah keuntungan ketika flexible pick hero yang sering banget dimainkan. Tapi lihat ada catatan terbuka lebar di depan sana. Draft sudah dimulai. Apakah kalian siap untuk seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia dari Sabang sampai Merauke menunggu pertarungan dua raja, menunggu pertarungan dan pembuktian dua god laner? Tanpa berlama-lama, Royal Derby
Let's go to the therapy phase. Itu dia, kita mulai dari pertempuran para coachnya terlebih dahulu nih. Sebelum kita lihat playernya yang bertempur. Tapi ingat ya, coach ini hanya tetap sebagai support system. Coach hanya bisa membantu timnya untuk menang, bukan untuk membuat timnya menang. Jadi ya, semua di tangan player ketika udah masuk di lane of the Nabi. Gue mau bahas soal experience yang trennya sekarang lagi banyak banget di target nih, Be. Cici, Uranus, bahkan Arlott. Ya udah pasti ya, apalagi Cici kayaknya buang aja sih, ban aja sih menurutku. Kayak nggak bijak banget kalau emang mau dilepaskan. Terutama mungkin ketika dibutuhkan juga sih. Kayak first pick Cici tuh udah jadi hal yang usual, hal yang common banget. Kayak nggak perlu kaget kalau misalkan nanti ada Cici di first pick, karena emang sepenting itu. Dan se-fleksibel itu juga dengan build yang begitu banyak. Tapi udah terlihat di sana ada first pick dari Lancelot ternyata yang diberikan begitu saja. Cicinya sudah di-ban. Tapi untuk Varsha dan Uranus itu langsung diamankan juga sama Ararki Hoshi. Iya. Ini- Cici ya ternyata. Udah Ini mulai Lancelotnya harus diperhatikan loh, Lim. Iya. Gue ngelihat dari Lancelot first pick, ini Lancelot Kairi kan. Bahkan kalau kalian sadar ya, tapi ini sedikit mungkin tips juga buat teman-teman di competitive scene ya. Kalau memang pengen terbiasa nih untuk melawan hero-hero meta, coba ngerank kayak Onyx. Kayak apa sih ranknya Onyx? Dia hanya nge-ban 1-2 hero kadang-kadang. Entah itu memang sengaja atau memang lupa ban, tapi yang pasti mereka jadi terbiasa juga untuk melawan hero-hero yang kalau di rank games itu sering banget di-ban, Be. Iya. Contohnya ya bisa kita lihat di sini Arlott yang terlepas. Mereka juga ternyata targeting dari bandnya itu menuju ke arah dari Baxia dan juga Fredrin Lim. Jadi yang menandakan kalau emang mereka pengen banget Lancelot ini. Mereka pengen memberikan ruang agar nantinya Lancelot dari Kairi akan bertemu ternyata dengan Fanny Zunesh. Wow, ini yang ditunggu-tunggu juga, Fanny. Cuma ya gini ya, gue bisa bilang nih, siapapun yang baru naik ke MPL di season ini gitu kan, kayak Yazuke, Zunes, dan lainnya juga itu kayak Ron tadi. Asli ini Fanny-nya jago-jago banget, sumpah. Gak bohong ini mah. Gak tau kenapa ya, anak-anak muda sekarang, jungler-jungler muda sekarang tuh emang gak cuma bawa semangat dan mental yang berbeda, tapi ngebawain mekanik Fanny yang berbeda juga. Kayak kita mungkin kalau tarik balik nih Lim, 2 tahun ke belakang atau mungkin OTW 3 tahun ke belakang ya. Ketika kita mungkin baru memasuki musim ke-10, musim ke-9, yang namanya rookie, terus main Fanny, di panggung MPL itu geternya minta ampun Lim. Tapi buat sekarang, wah mereka bener-bener fluent banget. Mereka udah menguasai panggung, gak ada yang namanya demam panggung sedikit pun. Dan itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Coach Cascute seberani itu untuk memberikan Fanny ke Zunesh. Iya, terima kasih ya Profesor KB. Emang kita yang anak muda muda, berbakat. anak muda Pak, anak muda, bukan Iya, Anda. Kedengeran di sananya bukan. kayaknya anak kuda, Be. Oh anak kuda, iya benar. Liquid, rookie liquid ya kali ya berarti ya. Itu Berarti kayak salah Favian ya? benar, iya benar. Kalau anak kuda maksudnya kayak member mudanya Liquid, Favian bener. Tapi kalau Ranger Mas mohon maaf salah target nih kebetulan. Oke, berarti saya salah tangkap ya. Salah denger Lim ya. Anak muda saya berarti ya. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Fanny, ini balik lagi. Fanny di phase atas memang riskan. Tapi itu dia. Apa yang mau dimenangkan kalau tidak ada yang dipertaruhkan? Dan di laga yang sangat krusial. Laga Royal Derby. Mempertaruhkan Fanny di phase awal. Kalau benar-benar berhasil, ini bukan tentang Hairi atau Hairi, ini tentang pride. Kalau udah ngomongin pride ya, yang penting ingat mainnya jangan ngikutin gengsi Ranger Mas. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak makan dari gengsi, kita makan dari prestasi. Jadi makanya ditutuplah Moskov sekarang juga ya. Dan Grok berarti menandakan kalau RRQ akan sedikit bermain dengan yang namanya Equilibrium Minion. Dan kita udah sering lihat nih, untuk Grok dari RRQ, 3 laning tuh possible banget Lim buat ditutup Lim. Iya. Ini awalnya bakal terhambat sedikit, tapi maksud gue gak bakal yang sampai signifikan banget. Kalah start aja. Tapi dari Onyx, gue suka banget highlight dari Keyboy karena dia selalu bisa screening bahkan tanpa badannya. Dan Chusin, cukup jarak nih ngeliat Chusin di pick bawah loh, Be. Iya. Nggak ada yang bener-bener kayak langsung priority, nggak ada target ban juga. Dan Zuxin di sini menurutku fine kalau misalkan emang mau gangguin Uranus. Tapi balik lagi nih Lim, untuk Uranus sekarang setidaknya ada jawaban kah dari Arlott? Karena kita udah sering lihat nih laning Arlott, itu lumayan ngejawab. Dan Nathan, ini hero yang sempet tadi aku bilang, kalau emang mau late game sekalian aja. Toy membawakan satu hero yang pada saat Skylar berjersey RRQ, ini jadi favorite banget di season 13. Betul. Gue baru pengen nyambut itu juga. Ini salah satu hero yang berjaya, tapi jangan lupakan juga
RRQ punya kenangan buruk dengan hero ini. Season 8, RRQ one straight push dengan hero Nathan yang digunakan oleh Suns. Oke, tentunya laga bergengsi kali ini. RRQ bisa kita bilang memiliki indeks yang mungkin agak sedikit kalah dengan Onyx. Tapi semuanya itu ada di draft yang sesungguhnya laga Royal Derby. Mari kita saksikan di Lane of Time untuk seluruh penonton sahabat Mobile Legends di kolom komentar. Ramaikan dengan emoji tepuk tangannya. Let's go to the Lane of Time. Oke, kita lihat ya. Ini dia pertarungan yang dari tadi ditunggu-tunggu. Skylar melawan mantan timnya, akan kamu jadi hasil baik bagi Skylar atau malah Toy nih yang bisa membuktikan seperti kata Tuturu tadi. Tapi ada kelas of era, veteran versus Youngblood dari para roamer. Wah, ini dia nih yang paling penting ya, bagaimana kedua roamer akan melakukan setup. Dan seperti biasa untuk urusan clear wave minion, ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya Grok. Toy akan lebih dominan di area laning, akan lebih berani untuk memberikan poke damage. Dan lihat Skylar bahkan sudah ke-trigger untuk Regen yang dia miliki. Ya, kita lihat permainan dari Skylar, dia bermain dari samping. Sudah betul masuk ke dalam dan akan ke ada first blood. Kiboy berhasil dimakan. Suns mencoba untuk mendapatkan Sunes, tapi nampaknya mundur ke belakang. Ada sebuah jawaban membuat para pasukan tim RRQ kali ini mendapatkan 1 buah poin. Ini yang pengen gue tanya sebenarnya, tadi pengen gue bahas juga. Tanpa stun yang pasti loh, hanya mengandalkan Kiboy berarti untuk stopin Zunes. Ya, agak berat ya sebenarnya. Fanny-nya sebenarnya agak sedikit bebas. Dan tinggal kita lihat nanti di mid game-nya, Lim. Apakah akan ada miss cable dari Zunesh? Karena kita udah sempat lihat Fanny-nya dari Zunesh. Dan beberapa kali udah benar-benar perform banget. Tapi selama nggak mendapatkan sebuah blunder. Dan ini emang minim banget untuk efek CC. Sehingga mungkin kita expect-nya cuma bisa melihat Kairi untuk bisa stop bagaimana Zunesh dengan Fanny. Oke, Kairi early game ya. Mereka juga membutuhkan Kairi early game. Sedangkan Dairen di arah bottom lane bakal coba di-commit. Terlalu banyak flicker for defensive akhirnya telah dikeluarkan oleh sosok dan Tyrant. Meanwhile Skylar di arah top lane bakal coba di-commit oleh Sunes. Cancel Skylar, flicker for defensive dan Skylar still survive in the top lane. Skylar lagi-lagi menunjukkan the Prince Skylar. Tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan itu membuang rotasi loh sekarang Onyx. Mereka pegang temponya. Lihat puncher dari Kairi bahkan membuat Idok flicker for defensive. Dengan mencoba untuk memantulkan dirinya kepada minion. Dan Zunes kali ini agak cukup terseok dengan adanya purple buff yang baru muncul. Informasi telah didapatkan. Purple buff mungkin akan didapatkan tanpa retribution. Akankah ada invasi tambahan. Tapi ternyata menuju ke arah Darren yang tidak memiliki flicker kembali akan menjadi sebuah poin kill yang cukup balut. Sekarang Kairi. Dari bottom lane. 3 orang didapatkan. Fokus menuju ke arah Darren. Dan bisa terlalu kuat running level 4 dan final slash. Dan Lupi menutup King Darren. Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan, tapi lihat Zunes. Oh my god, tidak dapat Sunes kembali memakan Kiboy. Mendapatkan Kairi kembali one point situation. Kairi untungnya tidak ada cut load banyak cut di sana bakal coba dihentikan oleh Lutfi. Fight down from Lutfi. Lutfi berhasil menutup poin kill yang sangat mahal. Bahkan Riz tidak memiliki panel bisa melakukan simpan kembali. What a play from Lutfi. Wah, gak mau kalah dari keduanya. Teamfight agresif selalu ditunjukkan. Bahkan lihat punishment-nya, Be. Dari awal bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar aktif banget ya. Terutama buat Lutfi dapetin 2 poin kill. Poin yang positif banget buat Onyx. Karena dia nggak cuma menghentikan dari Zunesh-nya untuk snowball. Tapi juga menghentikan Dairen dengan cut wave-nya. Sehingga Idoknya nggak bisa connect juga nih sama roamer-nya dari Onyx. Dan sekarang Kiboy yang akan lebih aktif untuk melakukan setup. Oke, Kiboy bakal mencoba untuk menabrak. Mereka tahu Zunes tidak memiliki karakter buff. Idok di depan sana. Sekalipun dia memakan karakter Kairi, nggak terlalu bisa dikunci. Ingat, Kairi dengan Lancelot-nya. Ini legend sekali. Jangan lupakan hal tersebut. Dan Lutfi bermain seakan-akan dia seperti Lancelot. Dia juga bisa loncat ke kiri, ke kanan. Dan ini dia emblemnya Profesor KB. Ini kalau ngomongin soal emblem ya. Basic Common, Tenacity, Dairen itu aja pun tembus loh tadi di bagian bottom lane. Jadi mungkin untuk Dairen harus lebih berhati-hati. Kalau misalkan emang backupnya belum siap, harus mundur terlebih dahulu. Dan untuk Lutfi kayaknya emang udah siap banget dengan Trill dan Festival of Blood. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Lutfi maunya teamfight dan teamfight. Really? Mereka sudah mulai bergerak mencoba untuk memaksa para pasukan dari RRQ untuk mengeluarkan retribusi terhadap purple buff. Tapi ternyata ada call yang membuat mereka merubah haluan mereka. Lihat, haluan mereka berubah. Surprise! Positioning yang terbuka terekspos dengan sangat indah membuat para pasukan dari tim Onyx mereka memakan dengan poin kill yang sangat manis. Sunes memilih untuk mundur ke arah belakang. Positioning terbuka.
aware, ambush yang tidak ada visionnya untuk Rins. Yang membuat dia membuka Feather Strike yang akhirnya di depan mata ada Sans dan juga Kairi dengan melahap sang raja. Oh, kontes. Mereka coba untuk kontes. Terjadi. Zunes menuju ke depan, Torres distribusi tapi shot pun terjadi, Retribution Kairi masih menjadi satu buah poin Retribution yang sangat manis, mendapatkan keunggulan dengan adanya kehilangan Riz dan juga Idok, tapi ditukar dengan Luffy masih worth it. Cuma problem yang tidak boleh mereka lupakan adalah satu, Zunes bermain, Zunes menjadi target utama, tapi lihat apa yang dilakukan Zunes, memberikan ruang dan waktu untuk Toy. Lihat, Toy bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia tadi karena memang Fanny-nya bebas. Jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya. Tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle ini bener-bener lo lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget. Dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairon pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rins tadi udah sempet spot. D1. Oke, one by one situation Skylar. Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap artefak dari Zunes yang sangat penting. Dairon, no way. Ada selesai keluarga tapi Zunes mencoba untuk membalaskan kembali keadaan tapi mundur ke arah belakang. Karena terdapat foul. 2 poin kill terbakar dan Skylar. Dapat pulse, Synchro Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Toy dari offlane bebas untuk mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Good laner from RRQ. Bloody Retribution tadi yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx. Semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900, 800 lim sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya. Menunggu momentum mungkin karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga RRQ nggak mau lepas lagi. Karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buffnya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas, ya terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game itu bahaya juga loh. Karena kondisinya Skylar sekalipun gak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh Toy. Lihat free hit terbelakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih mau lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok Idok tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya. Mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk RRQ dan tembus. Dan bahkan lihat di arah bottom lane. Zunes! Trapping yang sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Zunes termakan. Seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot. Itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Ke top lane. Oke Toy, di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kairi. Ingat Close Pathway diduga dan pada slice. Lutfi menuju ke arah seorang Toy. Termakan bersama dengan adanya Red. Sekeratul maut masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya gak bisa terlalu lama karena harus dimakan oleh Oh my God, Lutfi berhasil tetap bisa memakan Ritz, Idok dan Toy. 3 pemain dari RRQ mereka tumbangkan dengan kondisi berusaha Lord yang pertama. RRQ mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman Tuturu. Jangan termakan emosi, terpancing atau bait apapun itu Profesor dan Lim. Wah tapi ini Lutfi tipikal orang yang bener-bener selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang tapi bawa 3.
Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk, itu akan menjadi ancaman untuknya. Zunes gak mungkin masuk berani dan ternyata Kairi berhasil mendapatkan Red sedang sangat manis. Menuju ke belakang, RRQ dengan damage dari seorang Soy membuat Kiboy bertahan di depan sana. Tapi tampaknya Kiboy terlalu kuat. Baik time dua tim fight yang berbeda. Itu bersama dengan Kiboy, pertukaran sudah terjadi. Tapi Diren akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane. Satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugian ya ada untuk RRQ. Dua member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Onyx kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik dia akan ready dengan yang namanya flicker final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kairi. One by one situation in the bottom lane. Sekarang full maut, nampaknya gagal tapi lihat Toy. Kalau tidak mau harus kebuka terlebih dahulu, itu bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan. Karena Holy Defense selalu menjadi satu obstacle yang nggak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, Be, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfightnya di area jungle. Wah, ini dia komandan kita nih. MPL ID Extremer ya, Panglima kita setiap lagi restream. Bisa kalian kunjungi juga channel official restream MPL ID. Walaupun sedikit murung ya Ranger Mas ya terlihat karena mungkin itu, ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Itu dia garuk kepala tapi gak gatel. Artinya lumayan mirip sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunes itu emang cuma ngedorong laning bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kairi terutama di sini yang bisa ngespot split push tersebut. Gila. Itu Zunes pas banget momentumnya. Coba Zunes agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairon kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairon seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Rin Sakaratul Maut dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan, kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Itu hampir banget sih. Damage yang sakit banget, itulah yang gue bilang Lancelot. Kena nerf, iya kena nerf, tapi damage-nya itu tetap sakit, masih sakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ, kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes, nggak boleh dilepas dengan free. Ya setuju, karena di mid lane, di mid lane. Tapi nampaknya Zunes nggak berhasil kenain Kairi, masih bisa dihindari dengan Red Tonros. Tapi lihat Rins membuka Pedro Estre Kairi, target utamanya menuju ke Rins, menutup warung ini memiliki dari Rins. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak punya soft skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu berhasil mendapatkan itu dia? Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx porak-poranda. Hanya Kibo yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Dan itu nggak baik ketika Lord di tangan Onyx. Lord untuk Onyx, ya tadi ada pencobaan juga Zunes. Sayangnya steel cable pertamanya miss, makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense RRQ, mereka punya dua sebenarnya. Ya, mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan, apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini, damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditarget bahkan oleh seorang Zunes. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar walaupun bukan dia mengeksekusi. Tapi lihat betapa sulitnya mengembangkan Skylar dengan masih ada 4-0-3. Lihat, langsung bergerak belakang. Tidak ada Final Strike. Tapi Skylar di sini menjadi salah satu target utama Final Slam! Lutfi! Astaga Lutfi! Memporak-porandakan pertahanan dari RRQ dengan high ground yang mereka miliki. Astaga Lutfi! Damage yang terlalu sakit bisa dibendung. Fokus plan saja mengira PS Turret. Gak melihat apa yang terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Diporak-porandakan wipe out hampir terjadi.
Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama and Onyx take the game. Lagi-lagi Lutfi dengan Final Slash, skill yang bisa kita bilang di bawah 50% untuk menangkap Fanny, tapi momen tersebut muncul. Lutfi berhasil menangkap bukan hanya sekali, 2 kali. Mungkin inilah yang terbilang pertarungan gengsi keduanya, memberikan perlawanan yang sangat signifikan, tapi sorry to say game 1 Onyx menghancurkan RRQ. Total domination, 10.000 gold lead loh soalnya Ranger Emas. Ini bukan angka yang sedikit, kita tahu sendiri. 10.000 gold lead itu tim fightnya udah bisa asal-asalan. Tapi di momentum akhir, aku boleh bilang ini RRQ lepas respect. Karena mungkin dia nggak expect damage-nya Skylar semeledak itu. Dan alhasil, karena idoknya tumbang di tengah-tengah, lalu ya Toynya nggak punya penjagaan. Ya udah pasti itu easy final slash dari Lutfi. Itu yang mungkin tidak diekspektasikan. Dan bentuk respect dari damage yang burst seperti itulah yang mungkin perlu diperhatikan ketika udah mulai masuk mid game. Karena kita tahu Harit, ini Harit gak ada point dead sama sekali. Jadi udah pasti dia bakal spike banget di mid game. Itu masalah bukan hanya spike-nya. Targeting mereka ke arah Skylar itu benar-benar terlalu effort. Dan ternyata gak berimpact mahal. Gak ada impact yang bisa menumbangkan Skylar sama sekali. Berbanding terbalik, lihat effort yang dilakukan Lutfi. Astaga Lutfi. Bener-bener flicker dengan final slash itu bener-bener ngebuat Toy hilang langsung di depan sana. Nah Jadi ini effortnya. Kali loh, karena di bawah Dua tadi effort. ada momennya kan, Skylar yang Iya. dia ngebait terus kena stun, kena pentung Lutfi itu, aduh itu. sakitnya tuh sampai sini loh. Dua effort yang sama bebannya. Tapi ternyata hasilnya yang berbeda. Itu dia yang membedakan. Hasilnya berbeda, Lim. Ya, kalau aku bilangnya ini sih balik lagi ya, bagaimana power dari antar winning conditionnya juga yang berbeda banget. Yang kayak tadi Fanny juga cuma bisa laning jauh. Tapi di satu sisi ya biasa, Gold Laner sama EXP kan biasanya bagi job desk misah tuh kan. Ya kita expect dengan adanya Lutfi bermain Arlot ya akan seperti ini. Dia akan bermain dengan cover. Makanya Lim tadi aku bilang, dibanding Cici ya, sebenarnya Arlot lebih power loh di Lutfi kalau buat aku pribadi. Karena emang bisa kita lihat sendiri fluent banget final slash targetingnya. Dan bagaimana cara dia bermain dengan vengeance effect-nya. Ditambah lagi dia yang menjadi satu-satunya alasan. Tadi Lim bertanya-tanya, nggak ada nih yang bisa ngeberhentiin Zunesh-nya. Tapi ada kok ternyata. Lutfi berkali-kali loh dia yang benar-benar bisa nge-stop Fanny tersebut. Itu sih di luar prediksi ya. Kayak kita, wah gak bisa berkata-kata saya ngeliat Arlot stopper Fanny dan langsung keluar sebagai player of the game kita. Oji silakan. Setuju banget, Lutfi player of the game, dan tentunya kita akan melihat Royal Derby highlight oleh Profesor dan juga Lim, silakan. Wah ini kalau ngomongin soal highlight ya, satu-satunya highlight yang paling aku ingat adalah bagaimana cara dari secure turtle-nya terlebih dahulu. Karena itu alasan utamanya kenapa perbedaan goldnya langsung swing jauh banget. Ya ini juga salah satunya nih, shutdown point 2 kill yang tentunya secara otomatis Lutfi mendapatkan 240 gold. Tapi di momentum team fight-nya, lihat dampak dari Lutfi. Dia selalu membawa oleh-oleh untuk member dari Onyx. Makanya tadi aku bilang, Lutfi EXP laner baik. Dia bawa oleh-oleh buat teman-temannya. Dia emang tumbang, tapi tuker 3, tuker sama 2, minimal 2 deh. Itu udah nguntungin banget as a team buat Onyx-nya. Selalu ada ya yang ditukar juga. Dan ini yang gue maksud loh, kena stun, kena final slash. Bisa ya di trap di sana pas banget momennya di atas juga. Vengeance ini cuma dipakai buat loncat ke depan loh. Iya, dan kita benar-benar di sini sih yang paling krusial banget menurutku. Lutfi tuker 3 dan di sini juga ada pertukaran point kill tapi tidak begitu menguntungkan sebenarnya buat teman-teman dari tim RRQ-nya. Onyx selalu menang dari segi trade dan team fight. Sehingga itu yang membuat mereka selalu lebih siap dalam menjalankan team fight besar juga. Di sini juga salah satunya ketika trade-nya itu cuma kena Keyboy. Jadi menurutku nggak ada a big deal yang bisa didapatkan. Dan tentu tanpa adanya vision yang cukup ya, Toy sangat mudah sekali untuk tertangkap dengan final slash. Dan itu dua-duanya langsung kena efek stun, Zunesh juga terhenti. Even ada Rins di sana yang tadi udah sempat dibilang sama Lim, ini high ground defense-nya luar biasa. Tapi dengan dia sendirian melawan 5 pemain, melawan dunia bahkan kayaknya nggak bakal bisa untuk bertahan. Wow, tapi ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. Astaga Lutfi ini benar-benar mengerikan sekali. Tapi berkat satu momentum dan kepercayaan Lutfi untuk bisa menggandeng Skylar di lane manapun, di team fight apapun. Lihat, Skylar berhasil melewati Royal Derby di game pertama tanpa kematian Samsek. Sama sekali ya.
Tapi Suns juga sih kayak Know That, bahkan Kyrie juga Know That. Ini yang gue bilang sih konsistennya mereka. Cuma ya kalau misalkan gue bisa kasih kredit Zunes, ini Vania yang jago sekali loh. Lihat goldnya, tetap 10.000 di gempuran yang sangat dahsyat dari Onyx Bay. Ya ini tinggal di macro play-nya aja kayaknya Lim. Kalau kita ngomongin soal Polesan sebagai pemain yang masih muda, yang masih fresh. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit nih, mungkin dari build itemnya Skylar yang udah bener-bener eksplosif banget Lim. Mungkin ya dari awal kita udah expect ya kalau misalkan ini Harithnya bakal agak sedikit kesulitan. Tapi ternyata nggak ada kata sulit ketika buat Skylar sebagai damager. Terutama ketika dia melihat ada potensi untuk bisa nge-deal damage tanpa dia terkena damage balasan. Itu yang tadi di bagian mid lane ketika Idok yang menjadi korban utamanya ternyata. Jadi menurutku di sini emang bener-bener Onyx gak cuma menangin dari game dan objektif tapi dari semua lininya yang bener-bener sangat stabil sekali. Iya. Wah, dari emblem-emblemnya pun kelihatan nih. Sebenarnya gue bisa bilang ini emblem-emblem standar pada umumnya ya. Cuma memang emblem ini tuh fungsi banget. Tapi Lutfi tadi yang gue bilang Festival of Blood talent kedua dari Arlott ini suka ganti-ganti be. Kadang Wanderers, kadang Tenacity, kadang Festival of Blood juga. Dan Lutfi pas banget sih pakai Festival of Blood. Pasti ya, karena kan kita tahu juga bahwa dengan Festival of Blood mereka bisa mendapatkan yang namanya Rose Gold Meteor, mendapatkan hybrid defense juga. Dan ini juga yang mungkin harus kita lirik nih, 3 turtle perfect objektif even dengan assassin. Kita udah hafal banget lah bagaimana Kyrie dengan show-nya. Dan tentu dengan secure terhadap Lord ini membuat jadi perfect objektif 0 loh untuk Lord dan juga turtle bagi RRQ Hoshi. Dan itu yang membuat gold swing-nya sangat berbeda sekali untuk para gold laner.